hormati teman-teman yang masih ada di luar agar segera masuk dalam ruangan. Kita lanjutkan lagi materi kita, masuk pada materi inti asesmen asesor. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dekan Pertambangan tadi, teknik, ya, Dekan Teknik tadi, terkait dengan berapa lama kerja yang harus dinilai. Maksudnya berapa lama seseorang itu bekerja baru bisa dimasukkan di dalam daftar calon mahasiswa RPL, kan gitu ya. Ya, apakah misalnya nanti setelah bekerja 5 tahun, atau nanti setelah bekerja 10 tahun, atau ke 15 tahun. Itu yang tadi pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang standar mahasiswa yang calon RPL itu terkait dengan masa kerjanya akan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing prodi untuk mengatur. Kalau pengalaman yang dilakukan oleh UKI Polus, paling cepat 2 tahun, Prof, ya. Ya, maksudnya 2 tahun setelah bekerja, baru mahasiswa ini bisa dimasukkan dalam kelompok mahasiswa yang masuk dalam bentuk RPL. Karena kalau misalnya baru 1 tahun bekerja, kemudian nanti akan dinilai keterampilan yang dimiliki untuk beberapa daftar mata kuliah yang kita miliki, khawatirnya nanti tidak ada yang bisa disetarakan. Karena kan baru apa itu dia kerja kalau 1 tahun, ya kan, belum ada pengalaman. Dan memang sebenarnya tujuan utama RPL ini sasarannya pada orang-orang yang memang sudah lama bekerja, tetapi belum ada pengakuan pengakuan secara dokumen dalam bentuk ijazah. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan saya ke Pak Prof untuk menyampaikan materi selanjutnya. Dengan hormat disilakan Prof. Ya, baik, terima kasih Bapak Tahir. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi kita sekarang masuk, saya diskusi tadi di rehat itu sepertinya Pak Tahir kita harus sambil kembali ke belakang. Jadi kita maju tapi sambil menoleh ke belakang, tidak mundur. Ya, maju dan lihat ke belakang, maju lihat. Karena ini rupanya masih beragam teman-teman yang hadir, ya, terkait dengan instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Ya, nah Bapak Ibu, jadi RPL ini kan sebenarnya itu bagaimana mengimplementasikan Perpres tentang KKNI, dan semua program studi saya kira itu sudah menyesuaikan kurikulumnya dengan KKNI ya, semua ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Karena inilah yang memandu kita untuk menetapkan seseorang apakah dia punya level itu sama dengan S1, S2, S3, atau mungkin di bawahnya. Nah, ini adalah matriks atau diagram yang memperlihatkan kepada kita bahwa seseorang itu dapat diberi pengakuan setara dengan lulusan S1, atau kalau dia dalam level 6 itu bisa berdasarkan pengalaman belajarnya sendiri. Apa itu pengalaman belajarnya sendiri? Belajar otodidak. Ya. Bisa juga melalui jalur pengalamannya di industri. Dunia industri, studi. Itu berarti jalur pengalaman kerja. Bisa juga melalui dunia profesi dan sertifikasi profesi. Ini. Jadi untuk orang mencapai level 6 sarjana tidak hanya lewat pendidikan formal. Ya. Bisa lewat ini, lewat ini. Dan itu diatur dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan kita di perguruan tinggi memasukkan itu menjadi patron kurikulum kita.
yaitu mengimplementasikan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia. KKNI ini itu diadopsi dari level atau jenjang internasional. Itu diadopsi dari sana. Nah, tadi saya bercerita tentang tadi sambil makan hanya 4 orang mungkin seseorang yang lalu viral di Pinrang sama SMK bikin pesawat. Itu Bapak Ibu kalau menurut Bapak Ibu kalau kita setarakan itu setara apa itu? S1, S2 atau S3? Ya, minimal S1. Tapi apakah ada buktinya seorang S1 bisa bikin pesawat? Itu persoalan. Ya, tapi kan tadi beliau katakan minimal S1. Berarti kalau minimal S1 bisa S2 dong? Bisa S3? Bisa. Nah, tapi kita tidak bisa katakan dia setara doktor. Dia tidak setara master, magister. Makanya kita berada pada jenjang ini. Dia setara dengan level berapa? Kalau dia setara level 7 berarti dia setara dengan insinyur. Itu kan profesi. Setara dengan advokat, itu profesi. Setara dengan dokter, itu profesi. Nurse, itu profesi. Ya. Perbedaannya, dia tidak punya ijazah. Ya. Tapi kalau lewat jalur pendidikan formal punya ijazah. Nah, ini kan belajar sendiri tuh ya. Kalau bekerja di dunia industri, ya, seseorang itu mempunyai kemampuan bisa mengontrol semua aktivitas yang terjadi di pabrik misalnya, ya, hanya dari ruang kontrol saja. Itu setara lulusan apa? S1 atau S2 atau profesi. Ya. Dia level berapa itu? Perkirakan saja. Ya, kira-kira minimal level 6. Ya. Nah, kalau misalnya dia belum tamat belum kuliah, baru tamat SMA, sudah lama kerja di pertambangan, dia sudah mampu mengoperasikan semua itu hanya dari sistem, hanya dari room control saja, dia bisa lihat bahwa di sana ada masalah misalnya. Ya kan kala-kala yang S1 baru tamat, mungkin S2 kala-kala, S3 lagi balik kala-kala. Di bidangnya. Ya. Demikian juga di dunia sertifikasi profesi. Ini misalnya di pelaut. Pelaut itu tambah SMP masuk kursus 3 bulan naik kapal. Ya toh? Setelah naik kapal 3 bulan turun lagi kursus. Setelah kursus naik level. Setelah di level naik kapal. Jangka waktu tertentu turun lagi sampai dia bisa mengikuti diklat itu maksimal sampai setara sampai diklat yang paling maksimal mungkin sudah setara dengan apa? Kapten. Ya, tapi tidak ada ijazahnya. Ijazah ini dan pendidikan formal. Tapi dia punya sertifikat, dia punya kemampuan. Nah, jalur-jalur ini Bapak Ibu kalau hanya mau disetarakan saja, ya itu dalam RPL ada namanya IPB. Misalnya kita butuhkan jadi dosen, seseorang yang di dunia pertambangan itu kita butuhkan jadi dosen, misalnya di mata kuliah yang dia akan keahlian yang dia punya itu misalnya ya kalau dia hanya lihat saja gunung, banyak di bawah itu Mas. Nah, misalnya kalau terjadi itu kan tidak ada sekolahnya itu. Nah, seperti misalnya di dunia seni rupa, orang yang mematung, ya itu kan tidak ada S2 patung. S2 mematung kan tidak ada. Nah kalau dia butuh jadi dosen, dia bisa usulkan untuk menjadi melalui TPB untuk mendapat pengakuan bahwa dia setara dengan level 8 dan boleh mengajar, tapi tidak ada ijazahnya, dia hanya punya SK penyetaraan. Itu dari Menteri. Ya. Mengapa dia tidak dikasih ijazah dari Menteri? Karena Menteri tidak punya kewenangan mengeluarkan ijazah.
LLDikti tidak punya tugas untuk mengeluarkan ijazah. Yang punya tugas mengeluarkan ijazah ya kita perguruan tinggi. Oleh sebab itu, melalui jembatan rekognisi pembelajaran lampau, maka ini semua bisa masuk ke sini. Ya, bisa masuk ke sini. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia punya semua ini? Oh bisa, lebih bagus lagi, berarti akan lebih banyak kemampuannya yang akan direkognisi sehingga lebih banyak mata kuliah yang dilulusi. Ya kan? Oh bagaimana kalau dia pernah melalui pendidikan formal sudah D1? Oh lebih banyak lagi berarti. Ya, lebih banyak lagi berarti karena dia akan memadukan transfer SKS seperti model pindah itu ya dengan pengakuan SKS dari 3 jalur ini. Pertanyaannya, apakah dalam prakteknya ada? Ada, kami sudah dapat. 4 ini dipadukan. Sehingga setelah di asesmen tinggal tes, tinggal metode penelitian dengan skripsi. Seharusnya wisuda kemarin kalau dia tidak sibuk. Tapi skripsinya tidak selesai, tidak wisuda kemarin. Kami kan wisuda kemarin. Nah, jadi ini jembatannya Bapak Ibu ya. Saya bukakan kita dulu ini untuk kita mengingat kembali supaya ketika nanti kita melakukan asesmen kita bisa mengkategorikan dokumen-dokumen yang dikirim oleh calon itu masuk dalam kelompok mana di sini sehingga memudahkan kita untuk melakukan asesmen. Ya. Nah, ini saya kira hanya penjelasan saja dari diagram tadi. Nah, diagram ini kan sejak 2014 viral ini karena kita dituntut harus sesuai KKN ini. Ya. Nah, ternyata bagus juga tuntutannya Bapak Ibu. Setelah kita KKN ini langsung datang lagi MBKM, begitu selesai itu muncul RPL, maka lebih gampang kita untuk ikut RPL. Ya, makanya itu kalau ada program pemerintah segera kita menyesuaikan. Karena kapan kita lambat menyesuaikan, terlambat betul gitu. Terbukti. Sudah 30 lebih kami tintek, Pak. Ibu. Kita mau mereka sudah bisa bikin itu, tapi begitu kita minta kurikulumnya belum disesuaikan kayak ini. Iya. Kita minta SPMI-nya belum dibuat SPMI. Baru mau dibuat. Paling banyak itu tertinggal di situ. Makanya saya bilang ke Pak Rektor saya bilang kalau ada anjuran pemerintah, ada peraturan baru, segera ikut. Yang penting ikuti dulu, 100%-nya itu persoalan belakang, sampai tidak jalan. Nah, makanya ya waktu ada RPL ini kami nomor 1 karena kami memang sudah komitmen kalau ada peraturan langsung ikuti. Langsung saja ikuti. Iya. Yeah. Nah, karena kalau kita langsung ikuti pasti kita tidak tabrak aturan. Pasti tidak tabrak. Nah, biasa kan kita tabrak aturan, kita katakan, nah, saya belum pernah baca itu peraturannya. Siapa coba yang disalahkan? Ya kan kalau undang-undang itu sudah diundangkan, kita kan tidak pernah disosialisasikan bahwa kalau undang-undang lalu lintas itu toh tidak pernah. Tapi kalau kita melanggar, kita bilang, kok melanggar? Nah, saya belum pernah tahu bilang ada undang-undang begitu, kan tidak bisa. Ya makanya kita harus menyesuaikan. Jadi keuntungannya kalau kita segera menyesuaikan, maka kalau ada program-program baru itu kan dia upgrade terus, Pak. Ya, dia upgrade terus itu, bukan dia kembali ke bawah. Tidak ada yang saling menghapus itu. Kalau saya pelajari, saya mengurus manajemen di kampus. Ya, sejak masuk dalam tataran manajemen, saya perhatikan bahwa tidak ada itu aturan menghapus yang lama. Itu justru selalu memperbaiki. Akhirnya yang boleh melakukan ini syaratnya adalah sudah melakukan ini. Nah kita belum bikin. Nah itu. Ya jadi, ini saya mau masuk ke sini Bapak Ibu bahwa kalau kita punya kurikulum sudah sesuai, sudah mengimplementasikan KKN ini, sudah mengimplementasikan MBKM, maka itu lebih mudah untuk kita laksanakan. Tadi banyak pertanyaan terkait dengan berapa banyak yang bisa diakui. Ya, bagaimana cara mengakuinya? Bagaimana cara mengklaimnya? Nah, ini Bapak Ibu, ya sebenarnya ini sudah harus, ini yang saya katakan kita lihat ke belakang, bukan mundur ke belakang ya. Beda kalau mundur ke belakang Bapak Ibu, kalau lihat ke belakang kan di sini. Jadi perlu mundur.
Supaya kita tetap berada pada stay kita adalah penerimaan, bukan penyusunan instrumen. Ya. Nah, jadi di sini ada formulir, Bapak Ibu ya. Ini yang akan di asesmen, makanya saya munculkan. Formulir yang pertama ini adalah petunjuk untuk pemohon RPL. Di dalam formulir petunjuk ini Bapak Ibu nanti tinggal download saja ya. Tapi ini saya yakin sudah harusnya ada karena sudah mau menerima. Ya. Yeah. Ini kita ganti, kita tinggal ganti nanti gampang saja. Jadi ini adalah petunjuk karena kita dasarnya dari sini untuk asesmen, saya munculkan dulu. Dari di petunjuk ini Bapak Ibu sudah mencantumkan seluruh mata kuliah yang di RPL-kan. Bukan, seluruh mata kuliah yang ada di prodi dimiliki. Masukkan di tabel 1 ini ke bawah. Ya. Nah, selanjutnya ya. Dalam tabel ini kita diminta untuk menunjukkan yang mana mata kuliah di RPL-kan atau tidak. Contreng ke semua ini mata kuliah yang di RPL-kan. Yang tidak, biarkan saja. Setelah itu nanti di formulir 2, ya. Di formulir 2 itu adalah formulir aplikasi. Ya, ini yang akan diisi oleh mahasiswa. Masukkan semua mata kuliah yang di RPL-kan di tabel ini. Bikin di sini kolom mengajukan atau tidak. Inilah nanti yang diklaim oleh calon. Bahwa mata kuliah itu saya sudah lulus, dia contreng ya. Ya, itu klaim. Apa sebanyak berapa bisa diklaim? Ya, bisa saja diklaim 100%. Apakah kalau dia sudah klaim dinyatakan oke, oh tidak, itu tugas asesor. Ya. Oke, sudah punya ini? Belum. Oh, belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, makanya itu saya katakan saya tidak boleh mundur. Saya hanya mau dia ke belakang. Yang belum langsung menyesuaikan, yang sudah kita go. Ya. Nah, ini jadi 8 prodi, 7 prodi itu sudah harus punya ini. Inilah nanti yang diserahkan ke mahasiswa untuk diisi sebagai ini seandainya ini formulir lamaran ini, lamaran kerja, aplikasi. Ya. Nah, berikut formulir yang ketiga Bapak Ibu adalah formulir evaluasi diri. Ya, download saja dari Sierra kalau belum. Lalu kemudian apa isinya formulir evaluasi diri itu? Ini ya, tinggal Bapak Ibu isi saja kosong-kosong ini. Yang sudah ada begini ya tidak usah dirubah-rubah lagi. Ya. Tinggal ini. Tadi mata kuliah yang di RPL kan, kalau ada 30 mata kuliah kita RPL kan bikin 30 tabel untuk masing-masing mata kuliah seperti ini. Inilah nanti yang akan jadi dasar asesor untuk bekerja. Calon mahasiswa mengevaluasi dirinya berdasarkan pengalamannya, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan sertifikatnya yang tadi, bahwa dengan perasaannya karena dia miliki itu, maka saya katakan saya ini sudah memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah A, DPMK 1 ini saya lulus. Nah, dia akan contreng, akan pilih. Ya. Nah, setelah itu nanti asesor akan bekerja di sini. Jadi asesor bekerja di sini nanti. Memberikan valid, prinsipnya itu VATM. Valid, ya, asli, terkini, memadai. Itu nanti dibuktikan dengan dokumen, buktikan dengan wawancara, buktikan dengan praktek, buktikan dengan ujian. Kalau kita belum puas, kasih matrikulasi. Jadi banyak cara. Tidak boleh kita berhenti, wah sudah cukup. Tidak. Ya. Nanti setelah matrikulasi, evaluasi, lulus nih. Ya, asesmennya itu sampai ke sana. Nah, ini kita buat. Tadi saya sudah urai tentang daftar riwayat hidup. Ya. Di daftar riwayat hidup
dia sudah cantumkan dokumen-dokumen, ya jenis dokumennya apa saja. Ini semua jenis dokumen yang dimiliki. Jasa, kita mulai dari data diri ya, KTP, karena kita butuh nanti untuk bikin NIM dan sebagainya ya. Kemudian ijazah terakhir. Kalau misalnya karena kalau dia mau masuk S1 berarti minimal ijazah SMA derajat. Kalau dia pernah S1 kasih cantumkan juga ijazah S1-nya dan transkrip nilai S1-nya. Transkrip rapor SMA tidak perlu. Karena tidak ada mata kuliah di situ yang bisa nanti dikonversi. Beda level nih. Ya, ini beda level. Kalau SMA itu level 2. Sementara mau dikonversi ke 1 level 6. Kemarin ada pertanyaan begitu. Bagaimana ini? Dia tambah SMA, sudah pernah belajar teknologi jaringan, mata kuliahnya persis sama di mata kuliah kami di sini. Apakah boleh mata pelajaran itu kita pindahkan ke mata kuliah? Boleh tidak Bapak Ibu? Tidak boleh, beda ini beda. Beda level. Kali pesan muatannya berbeda. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya kembali ke sini ini yang saya maksud tadi. Kalau mahasiswa sudah isi daftar riwayat hidup, maka mahasiswa isi tadi formulir yang kedua itu aplikasi dengan formulir evaluasi diri ini. Ini yang paling repot ini. Dia tidak pernah tahu itu yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau dulu kan tujuan instruksional khusus, ya CPMK 1 itu yang dimaksudkan misalnya di sini menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif. Bingung itu, apalagi baru tamat SMA. Disitulah dibutuhkan pendampingan kita, tim. Makanya tadi saya sarankan isi dulu daftar riwayat hidup. Kalau sudah mau isi 2 formulir ini dampingi. Ya. Tapi kalau mau juga dia isi tanpa didampingi, tapi yang penting dia isi ya, dia isi. Tapi repotkan kita nanti. Tengah mati kita lihat, wah, nah tidak ada dokumennya yang mendukung ini. Ya, ini jadi Bapak Ibu pastikan 7 prodi tadi sudah memiliki formulir 00, formulir 1, formulir 2, formulir 3, formulir 7. Ya, formulir 7 yang mana yang dimaksud? Lihat saja di sini. Di Sierra langsung tersedia template-nya. Ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah melihat formulir ini, susah kita melakukan asesmen itu. Karena kita melakukan asesmen berangkat dari apa yang dia masukkan ke kita. Oke. Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja bertanya supaya nanti tidak perlu ada sesi ya. Iya. Saya kira langsung. Ya, silakan Pak, silakan. Jangan bertumbuh. Izin Pak di form 3 tadi barangkali bisa di form 3 ya. Apa loh? Indikator Pak. Mungkin barangkali bisa diperbesar sedikit karena pelajaran. Iya. Ini Kak atau ya betul yang ini Pak. yang ini. Kebetulan kami ini Pak asesor yang mungkin barangkali tugasnya di banyak di sini. Nah, yang barangkali ingin kami tanyakan hubungan bagaimana mencoba menerjemahkan, karena RPL ini adalah mencoba, mudah-mudahan saya tidak salah Pak, mengkonversi pengalaman lapangan menjadi standar kompetensi mata kuliah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang mengisi indikator yang ada di form 3 dengan pengalaman lapangan yang barangkali nanti mungkin kita dapat, mungkin melalui dokumen yang ada, mungkin barangkali juga melalui pengalaman. Ini yang barangkali perlu trik-trik khusus sehingga dalam kami melakukan penilaian itu bisa kami semua ini asesor menjadi satu bahasa. Karena kalau ini tidak ada indikator yang mengikat, bisa saja tim satu mungkin barangkali menilai berbeda. Sebagaimana dicontohkan tadi, antara Pak Rektor misalnya dengan ini, saat yang dapat nilai 80, saat yang dapat nilai 60. Mungkin barangkali kita tidak harapkan kondisi seperti itu terjadi,
Sehingga yang barangkali kita ingin dapatkan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana supaya kita satu bahasa mengkonversi tadi pengalaman ke nilai-nilai mata kuliah. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, ini nih ciri-cirinya yang saya bilang tadi, sudah di helikopter mau lompat tapi takut-takut. Iya, iya. Ya, saya tahan dulu itu tak jawab karena nanti akan muncul di slide-slide berikutnya Pak ya. Itu yang saya katakan, ini sudah di helikopter mau lompat tapi takut. Tapi ada juga yang belum punya payung Pak. Tapi tadi saya coba cek-cek, makanya saya bilang dia ke belakang. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Nanti itu akan muncul di apa namanya di slide berikut ya, di materi ini. Saya lanjut kalau tidak ada pertanyaan lain dari situ. Ya, nah, jadi sekarang ceritanya kita akan melakukan asesmen. Sudah ada yang mengumpulkan dokumen-dokumen, ya. Nah, sasaran kita untuk melakukan asesmen itu prinsipnya yang kita mau yang kita mau asesmen itu adalah dokumen-dokumen yang dimiliki, kemampuan-kemampuan yang dimiliki, sehingga sebenarnya nanti itu ada dua tahapan asesmen. Ada asesmen kecukupan dan ada asesmen lanjutan. Kalau di akreditasi juga ada begitu toh, asesmen AK dan AL. Asesmen kecukupan itu berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, portofolio yang ada. AL itu asesmen lanjutan, misalnya kita butuhkan wawancara dan seterusnya. Nah, apa dasarnya kita? Adalah dasarnya kita kepada capaian pembelajaran mata kuliah yang ada dalam daftar tadi dan SKS. Kan satu mata kuliah itu ada yang 2 SKS, 3 SKS, ada 1 SKS. Itu kan mempunyai bobot yang berbeda dan itu CPMK-nya beda-beda. Oke? CPMK-nya beda-beda. Kalau satu mata kuliah, 1 SKS, CPMK-nya misalnya 4, maka kita bisa evaluasi ya, bahwa apakah mahasiswa tersebut, apakah calon tersebut telah melulusi mata kuliah itu atau tidak. Ya kita nanti buat kriteria. Kita buat kriteria. Kan tidak ada mahasiswa kalau ujian 100%. Ada toh? Dia sudah belajar pertemuan pertama sampai pertemuan 16, digabung semua itu, diuji itu CPMK-nya, tidak ada dapat 100. Rata-rata 70, ya, paling rendah itu sekitar 50, jadi range-nya 50 ke 90-an begitu. Kalau ada 100 itu kan pengecualian, karena paling 1-2 orang. Kecuali kalau apa itu kita kasih soal pilihan ganda semua. Sejak pertemuan 1 sampai 16 pilihan ganda semua. Kebetulan benar semua. 100. Ya kan? Nah, jadi karena itu maka kalau 4 tadi ini 4 CPMK-nya, kalau kita ujikan misalnya itu 100%, ya, maka kalau 3 berapa? 3 saja dia bisa penuhi. 75%. Ya kan? Kalau 2 saja berarti 50%. Kalau 2,5, 60 sekian persen. Nah, sekarang kriteria lulus kita di sini, kalau itu kan kita tinggal atur di peraturan akademik kita toh. Cocok kami dengan itu. Ya, persentase kelulusan. Kalau misalnya dia masih di bawah dari 50%, baru 1 yang terpenuhi. Ya, pada saat kita ini melakukan asesmen kecukupan portofolio, kasih catatan di situ untuk asesmen lanjutan. Gali ke informasi, jadi langsung asesmen bahwa tidak bisa ini. Kan belum diwawancara toh? Iya, belum diwawancara. Nah, jadi tahapan asesmen itu Bapak Ibu harus diinformasikan memang kepada mahasiswa di dalam petunjuk pelaksanaan RPL kita. Kalau brosur jangan. Brosur itu yang singkat-singkat saja dan menarik. Nah, nanti begitu dia tertarik baru perkenalkan itu petunjuk
RPL. Karena petunjuk RPL itu sudah detail. Sampai di situ sudah ada persyaratan. Ya. Nah, jadi ini prinsip asesmen yang kita mau lakukan itu Bapak Ibu itu objektif, transparan, berkeadilan, akuntabilitas. Ini tadi yang singgung-singgung Pak Tahir. Bagaimana kalau nanya Pak Rektor? Prinsip ini kalau mau gampang dihafal, obat. Objektif, berkeadilan, akuntabilitas, transparansi. Perlakuannya harus sama untuk semua. Makanya pakai instrumen, tidak pakai perasaan. Jadi asesor dilarang pakai perasaan. Harus pakai instrumen supaya sama. Kan mulai muncul tadi itu yang Bapak tanyakan ya. Ya bagaimana saya evaluasinya kok cocok, tapi di sana kenapa tidak cocok? Nah ini kan kalau instrumen yang kita gunakan sama mestinya sama. Tapi kalau instrumen plus perasaan pasti tidak sama. Apalagi kalau ada tuntutan ketua yayasan, terima itu sumber pemasukan. Oh itu berarti instrumen, perasaan dan tekanan. Tidak bisa pakai obat itu. Obat tidak bisa berlaku kalau seperti itu. Ya. Nah, jadi asesmen dilakukan yang pertama ya terhadap dokumen pendukung. Dokumen pendukung tadi yang yang dilampirkan ya. Nah, itu kita lakukan asesmen kecukupan ini, validitas. Ada kan tim validator dibuat ya. Ini tugasnya di sini. Tim validator mengasesmen ya, tapi sebenarnya asesor dan validator itu mestinya sama tugasnya, karena kalau berlangsung asesmen lanjutan berarti kan asesor. Ya, jadi berarti kan validator itu kalau kita validator mungkin validator dari segi administrasi saja, bahwa ada pengalaman kerjanya, jadi dia hanya melihat kalau dia tuliskan di di daftar hidup itu bahwa pernah bekerja di mana, ada pengalaman kerjanya valid. Nah itu sampai situ saja sebenarnya. Karena kalau dia validator itu dalam rangka memvalidasi asesmen kecukupan, itu kan sudah masuk di dalam capaian-capaian pembelajaran mata kuliah. Karena ya ini kita akan sandingkan nanti. Kita sandingkan instrumen, kita sandingkan CPMK. Jadi ini banyak terbuka di meja ini Bapak Ibu. Atau kalau di layar kita ini kita buka banyak. Ya lihat CPMK-nya, ya lihat mata kuliahnya, lihat CPMK-nya, lihat klaimnya dia tadi yang evaluasi diri. Lalu kita lihat juga RPS-nya. RPS-nya di sini tadi, kurikulum. Lihat dokumen yang dia masukkan. Bisa saja satu dokumen itu dipakai untuk beberapa mata kuliah. Bisa. Iya, karena kalau dia misalnya taruhlah tamat SMPK yang kesehatan ya, kesehatan masyarakat, tamat sekolah menengah kejuruan kesehatan, tapi sudah kepala puskesmas. Kan banyak di daerah. Nah, itu berarti dengan SK-nya sebagai kepala puskesmas bisa digunakan untuk mengasesmen ke beberapa mata kuliah kan. Kan banyak kemampuan akan muncul di situ. Ya pimpinan, manajemen, macam-macam, keuangan kan juga di situ ada nih. Jadi itu kita akan sandingkan. Kalau dari semua ini kita sudah sandingkan Bapak Ibu, ya, dan kita sandingkan dengan yang instrumen evaluasi diri tadi, maka kalau dia sudah mencapai misalnya 75%, ya 75%, maka bisa kita katakan misalnya nanti kesepakatan Bapak Ibu, aturan kami buat aturannya 75% misalnya lulus nih, ya. Tapi lulusnya apa? Apakah B+ atau A- atau apa? Tapi itu kaitkan dengan peraturan akademika. Jadi tertulis.
Nah, saya mencontohkan tadi itu 4 CPMK supaya gampang dilihat persentasenya toh. 25, 50, 75, 100. Jadi kalau 75% berarti 3 tersisa 1. Nah, kalau dia sudah lulus, ya tidak perlu lagi kita persoalkan. Tapi kalau misalnya kita sampaikan bahwa ini sudah lulus, dia bisa sampaikan, saya masih punya bukti lain bahwa saya bisa ini. Jadi bisa saja dari dokumen asesmen kecukupan itu, dia sudah lulus 75, tapi setelah kita asesmen lanjut, muncul lagi, dia ungkapkan pada saat wawancara, oh mungkin dia bisa 85%. Ya, tapi tidak mungkin 100%. Nah, itu. Jadi asesmen kecukupan, kemudian nanti dilanjutkan dengan asesmen lanjutan. Ya, asesmen kecukupan digunakan untuk melihat, mencocokkan self assessment dan evaluasi diri tadi, ya, klaim dan evaluasi diri dengan kita punya CPMK. Itu disandingkan. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi di asesmen kecukupan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bukti pendukung diajukan memenuhi unsur di tabel PATM tadi. Valid, asli, terkini, memadai. Ya, ini. Nah, di asesmen lanjutan, apa yang bisa kita lakukan di asesmen lanjutan? Pilih salah satu atau semua ini boleh. Artinya, kalau kita lihat bahwa ini masih perlu wawancara, panggil wawancara, lakukan dulu presentasi atau apa yang dia miliki ya. Wawancara dia bisa menceritakan tentang dirinya. Bapak Ibu bisa di sela-sela itu bertanya, apa kau bikin waktu itu? Terus bagaimana caramu dan seterusnya kan? Artinya ini kan sudah kecakapan dalam bertanya lagi saat wawancara, sehingga muncul Bapak Ibu kata, oh yang kemarin mata kuliah ini di asesmen kecukupan berarti dia lolos ini. Dia masih bertambah ini nilainya. Gitu. Kalau belum cukup diwawancara, misalnya setelah diwawancara itu baru 50%. Ya. Terapkan lagi yang lain, misalnya praktekkan. Ya. Demonstrasikan. Kalau setelah dia demonstrasikan ternyata bisa. Karena memang begitu Bapak Ibu. Ada orang jago berorasi suruh tulis tidak bisa. Ada jago sekali melakukan sesuatu tapi suruh bikin laporan tidak bisa. Nah, di sini harus diakomodir semua itu. Ya, harus terfasilitasi semua untuk masuk karena tujuan kita adalah pembelajaran sepanjang hayat, mengakui semua kemampuan orang, mau dari jalur belajar sendiri kah, dari sertifikasi kah, dari kerjanya kah. Ya, yang jelas tidak ada yang mimpi tiba-tiba dapat. Itu. Jadi lakukan semua ini sampai kemudian kita katakan maksimal, tidak bisa misalnya kita sudah 60%. Nah ini 60% kan lebih banyak dari 40% toh. Berarti sisa sedikit ini 15% mami untuk bisa masuk melulusi 75%. Bapak Ibu bisa kasih matrikulasi. Kasih matrikulasi, update pengetahuannya. Setelah kita update, uji. Dikasih soal ujian. Bapak Ibu yang periksa, Bapak Ibu yang tahu lulus atau tidak. Oke, begitu ya. Ya. Nah, supaya tidak ada kembali lagi pertanyaan Bapak tadi, supaya tidak ada perbedaan antara asesor 1 dengan asesor 2, maka pakai instrumen. Jangan pakai instrumen tambah perasaan, apalagi kalau hanya perasaan saja. Misalnya hanya wawancara saja Bapak Ibu ya. Kayak kasihan mereka sudah masukkan semua dokumen, tapi kita tidak lakukan asesmen kecukupan. Yang dilakukan hanya wawancara. Suruh wawancara hilang rasa-rasanya dulu sini. Nah, perasaan. Terus tambah lagi rasa-rasanya, ya enggak bisa kayak ini. Nanya pada akhir ini. Udah ya, ada kotak berkel. Nah, laku obat. Hati-hati kalau obat tidak laku Bapak Ibu, tahun depan ketika sudah jalan akan diperiksa obatnya dipakai atau tidak. Yeah. Nah, semua yang kita catat itu kemudian nanti kita bikin berita acara. Berita acara asesmen untuk setiap calon mahasiswa yang kita sudah asesmen. Ya. Jadi kalau dia sudah cukup, ya
maka kita buat berita acara hasil asesmen, ya, sehingga apa namanya, nanti akan terakhir itu kita beri nilai Bapak Ibu. Kita beri nilai, oh dia lulus apa? Lulus A kah? A minus kah? B kah? B minus kah? C kah? Ya. Beri itu kemudian laporkan kepada tim penyelenggara. Tim penyelenggara kemudian rekap, ajukan ke pimpinan, lalu rektor membuat surat keputusan per mahasiswa. Surat keputusan per mahasiswa itu mencantumkan mata kuliah ada template-nya di Sera. Ya. Sebelum lanjut Prof, saya mau bertanya, apakah satu mahasiswa satu dan bagaimana kan saya contoh saya sekarang di UPI ini yang baru kedua sekarang mahasiswa dan validator di masing-masing program studi penyelenggara RPL itu keluar 3 SKS asesor dan 1 validator satu prodi. Oleh sebab itu, ini berarti satu prodi ini ada 3 asesor. Nah, bagaimana tanggung jawabnya masing-masing? Apakah satu mahasiswa ini tiga asesor ini berkaitan dengan acara atau memeriksa, ataukah bisa satu asesor satu mahasiswa? Yang kedua, karena tadi ini apa dasar penilaian itu kan dari RPS, kemudian CPL, CPLK. Nah, apa hubungannya antara dosen penanggung jawab mata kuliah ini? Mata kuliah kan hasil penanggung jawab itu, ya. Misalnya mata kuliah teori organisasi ini penanggung jawabnya ini. Nah, apakah saya tidak butuh konfirmasi dulu dengan penanggung jawab mata kuliah bahwa ini mata kuliah ini sudah lulus di AID dan sebagainya? Apakah tidak perlu hal seperti itu? Dituangkanlah berita acara supaya ini lebih menguatkan. Jangan sampai nanti dosennya keberatan. Kok beraninya aku masih lulus? Nah, pasti begitu, ya. Boleh. Sama ini kan, mirip. Saya jawab dulu ya, jangan saya lupa. Ya, asesor itu adalah yang dapat diangkat asesor adalah seseorang yang mengerti mengerti kurikulum di prodi tersebut, mengerti CPL, mengerti CPMK. Harus diakuisai itu. Makanya kalau kami kasih bintek, bertanya orang siapa yang bisa jadi asesor. Nah, kalau kriteria itu tadi minimal sekretaris dan ketua prodi yang tahu semua itu. Karena kan tidak mungkin 50 mata kuliah, 50 asesor. Nah, mungkin. Ya. Nah, jadi dia harus paham itu. Kalau asesor sudah melakukan sesuai dengan kriteria-kriteria tadi dan dinyatakan lulus mata kuliahnya, itu berarti mahasiswa itu tidak akan lagi mengambil mata kuliah yang sudah dilulusi pada saat dia sudah masuk sebagai mahasiswa. Itu kan sudah dilaporkan Bapak Ibu. Kalau kita nanti laporkan di sistem, maka itu semua mata kuliah yang dinyatakan lulus itu sudah terblok, tidak bisa diprogram lagi. Nah, bagaimana dosennya mau tahu bilang kita lulus atau tidak? Itu sudah SK rektor. Ada SK rektor. Iya. Jadi dia tidak perlu, kecuali misalnya dia lulus B mau program lagi A bisa. Ya, jadi nah ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah ada SK rektor, maka tim penyelenggara melapor ke Sierra secara online. Berapa jumlah mahasiswa, laporkan semua. Ada template-nya itu di dalam di Sierra. Kalau buka, nah nanti kalau sudah itu butuh pendampingan, kita tetap dampingi untuk melapor. Ya, kita lapor itu, setelah itu hubungannya ke pangkalan data dikti. Kalau 50 orang kita laporkan di Sierra, hanya 50 orang yang terbuka slotnya di pangkalan data dikti dengan namanya harus sama. Karena begitu kita sinkron harus sama. Yang beda biar diluruskan, ternyata mengundurkan diri ini, ganti dimasukin ya nggak bisa itu. Pokoknya begitu kita nyatakan lulus harus tuntas sampai akhir. Ya, jadi setelah itu nanti masuk ke ya teman-teman di operator pangkalan dikti sudah tahu pasti new feeder baru kemudian feeder. Ya, tapi kalau kami karena sudah terintegrasi dengan feeder pangkalan data dikti, kami punya sistem informasi. Jadi begitu dilapor di Sierra itu kemudian
yang terimigrasi, ya, langsung ke sana. Nah, makanya itu juga saran dari Luar Dikti. Sesuaikan kita punya sistem informasi, dengan tertati-tati kita sesuaikan. Datang RP lebih mudah kita pakai. Itu menggunanya kalau kita dengar-dengar terus. Ya, jadi begitu Pak. Jadi pada saat dia mendaftar, di sinilah perbedaannya reguler. Dia mendaftar, ada di bekal mata kuliahnya yang lulus, sama dengan orang pindah tadi. SK itu sudah ada. Sehingga kalau kita nyatakan lulus semester ini, masuk semester ini dengan 80 SKS, maka itu berarti bekalnya pindah. Dia masih bisa tambah program mata kuliah baru semester ini. Jadi selain 80 SKS sudah lulus ini ya, di semester genap ini, dia juga bisa program mata kuliah baru. Kan baru mendaftar ini masuk, tapi ada bekalnya. Sama kan dengan orang pindah toh. Nah, disitulah perbedaannya masuk pintu samping dengan masuk pintu utama. Karena begitu masuk pintu samping, 80 SKS ada dalam tasnya, sudah dia bawa, sehingga dia tinggal 60 SKS. 60 SKS ini mungkin menyebar ada di semester 2, ada di semester 5. Kan kita menganut ganjil genap, bukan menganut bilang kalau kau masih ada mata kuliah semester 2, turun kau semester 2. Nah, kan ganjil genap toh. Ya, makanya tadi kan itu kita agak pusing. Bagaimana kalau masih ada mata kuliahnya di sana? Kan tidak mungkin turun lagi. Kan ganjil genap. Nah, tinggal dia programkan itu. Nah, kalau sudah masuk itu kan ya sudah reguler nih. Tidak ada nih masalahnya itu. Ya, sudah reguler. Nah, ya silakan Pak. Ada lagi silakan. Iya, silakan Pak. Kalau Apa tadi yang didengar? Pak Badar barangkali. Ya sudah selesai tadi dia. Ya. Jadi terkait Pak tadi dengan tahapan-tahapan tentu dari setiap tahapan asesmen itu kan membutuhkan bukti pendukung. Ya. Dan di asesmen kecukupan saya kira Pak tidak ada masalah karena tadi ada SK, kemudian ada sertifikat dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan nanti adalah di asesmen lanjutan ketika misalnya ada wawancara. Ya. Nah, ini kan membutuhkan bukti pendukung. Nah, bagaimana kita mengadakan berkas wawancara bahwa ketika kita wawancara ini sudah oke, apa bukti pendukungnya? Nah, termasuk barangkali tadi memberikan matrikulasi ini kan juga dukung. Nah, bagaimana cara memberkaskan itu matrikulasinya? Itu ya. Ya. Jadi bukti-bukti yang dibutuhkan pada saat wawancara itu membuktikan. Jadi tadi kan ini kita tadi sudah saya katakan bahwa basisnya kita itu instrumen. Jadi harus ada juga instrumen wawancara. Apa saja yang mau digali dari situ. Ya. Ada instrumen wawancara, ada nanti setelah wawancara ada berita acara. Kalau mau lagi lebih bukti, ya wawancara di Zoom. Direkam video. Ya, supaya menjadi bukti sahih bahwa melalui memang proses. Ya. Atau mungkin pada saat wawancara dia bisa munculkan masih ada dokumen berhukum. Ya. Dia bisa munculkan video di YouTube yang pernah diupload atau di Facebook pernah diupload. Ya, di foto-foto. Jadi kan itu semua bisa jadi bukti dokumen. Nanti saya tunjukkan. Apa saja yang bisa menjadi bukti dokumen yang muncul kemudian itu boleh ditambahkan atau boleh dibuat. Bagaimana caranya buat? Dia tuliskan, Pak. Dia tuliskan sebagai suatu pernyataan, ya, yang kita inginkan itu dia tulis atau dia isi seperti apa. Yang penting bahwa bukti-bukti itu dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kami pada saat wawancara, ya selain ada instrumen dan berita acara, rekam. Iya, kita rekam. Sehingga ya memang di asesmen lanjutan ini itu apa tergantung kita yang kita butuh apa. Barangkali saya sampai selesai dulu ya. Terkait ya. Kasih sekedar tambahan barangkali. Barangkali sekedar contoh Pak. Ya. Anggaplah misalnya dari ASN. Ya.
jenjang terbawah dari ASN itu adalah pelaksana. Pelaksana artinya dia hanya mungkin barangkali diberikan tanggung jawab dari sisi pelayanan. Nah, katakanlah misalnya pada saat mata kuliah manajemen, otomatis kalau berdasar dari pengalaman, mereka tidak punya, khususnya kalau dibuktikan dengan dokumen. Nah, kalau misalnya ini ingin kita masukkan, anggaplah mata kuliah ini kita bayar bagaimana caranya lolos. Nah, ini yang barangkali perlu lupa karena bukti-bukti dokumen yang ingin dijadikan dasar, apalagi persoalannya Pak, kita bekerja di sistem, maka otomatis ada jejak digital yang muncul. Mungkin barangkali Pak sekedar ada trik barangkali yang mungkin bisa. Baik. Nah, itu kan baru satu tadi Pak, berdasarkan pengalaman kerjanya dari dokumen itu. Di asesmen lanjutan, kemudian terungkap kemampuannya terkait dengan manajemen. Dari mana dapatnya? Dia belajar sendiri, mungkin melalui YouTube, dia sering nonton, dia baca, dia tahu, atau mungkin dia praktekkan di tempat lain. Misalnya memang di situ hanya apa tadi, pengatur, pelaksana. Pelaksana dia di kantornya, tapi mungkin ada organisasi di masjid atau di gereja atau di mana, ternyata dia pernah jadi ketua Pak. Iya, iya kan? Iya, itu kan sampai itu kan kita harus kita bisa gali. Atau dia ketua RT, ya? Atau ya kan manajemennya kan kita cari kan? Apa dia mampu memanage atau tidak? Sekarang kasih tanding ini mahasiswa yang baru lulus S1 dengan ketua RT dalam rangka memanage warga masyarakat di situ, yang kompleks persoalannya. Tapi Pak RW. Kebetulan ini beliau ini RW, saya juga RT. Ya, sehingga saya bisa cerita RT tadi itu karena saya mengalami. Ya, itu pun karena RT di apa namanya? Ada orang lain PJ. Iya. Karena semua yang diajukan itu ya tidak pernah kita diajukan ya, kita jalankan saja. Ya. Nah, itu Pak ya. Jadi itu kan baru satu sisi tadi, artinya baru satu dokumen. Ternyata kan dia punya ya dari pengalaman kerjanya itu, tapi pengalaman organisasinya, pengalaman pelayanan publiknya itu lebih tinggi daripada pengalaman kerjanya. Clear Pak ya? Sekarang Pak, matrikulasi. Matrikulasi tujuannya supaya CPNK-nya tercapai kan? Pengetahuannya itu menjadi diupdate. Ya. Bagaimana caranya tahu? Dan bagaimana? Jadi pada saat matrikulasi kan semua kita dokumentasikan. Apa yang kita sampaikan kita dokumentasikan. Apalagi kalau kita hibrid tadi ada rekamannya. Lalu setelah itu kasih soal untuk uji tercapai tidak. Mungkin ya 2-3 soal atau berapa yang menurut kita untuk tinggal mencukupkan tadi kan sudah 2 sisa tambah 1 dia bisa lulus, apalagi kalau dia 1,5 dia bisa penuhi. Nah ini kita buat ya baik, oke ya kita lanjut ya. Ya pokoknya intinya gali ya sampai cukup namanya kan asesmen kecukupan dan asesmen lanjutan. Kalau belum cukup lanjut sampai cukup. Nah disinilah memang pekerjaan asesor itu yang sangat menentukan. Oleh sebab itu kita beri penghargaan kepada asesor berupa ya kita kasih honor yang layak lah, karena memang dia yang menentukan masuk atau tidak ini. Tapi jangan juga karena tujuan itu lalu kemudian saya masuk nih. Kalau di kita itu ada namanya biaya rekognisi, dia masuk. Nah itu asesor, tim RPL apa semua pikir situ. Karena kalau masuk ini di apa namanya sudah masuk di samping sudah di dalam, tak bisa kita ganggu itu bagiannya yayasan. SPP kan tinggal bayar UKT, jangan lagi tagih. Masih ada RPL 1 biaya RPL 2 enggak ada. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada saat kita mengasesmen, karena asesmen untuk RPL tipe A yang kita laksanakan ini itu ada 2.
yaitu transfer kredit dengan perolehan kredit atau transfer SKS dengan perolehan SKS. Transfer SKS itu bagi mereka yang pernah melalui pendidikan formal, lulus atau tidak lulus. Artinya kalau lulus ada transkripnya. Entah itu D1, yang penting jangan di bawahnya D1. Ya. Nah, jadi kalau pernah kuliah, karena memang ini salah satu tujuannya, seseorang pernah kuliah, lalu kemudian karena kondisi ekonomi, kondisi keluarga, kondisi apa, putus kuliah, tidak pernah dapat surat keterangan dan seterusnya, tapi mampu dia tunjukkan bukti, dan kita bisa juga bantu untuk searching, kita bisa cari rekam jejaknya, kan gampang toh. Misalnya mahasiswa yang hilang, saya bisa cari dan saya ambil, ya kan? Bisa di Pedidikti yang dibuka itu, bisa kita trace itu, kalau kemudian datang, dan banyak kami dapat begitu Pak. Belum ada tuh. Iya. Jadi misalnya kalau kandidat sudah ada, tapi jadi walaupun tidak ada keterangan dari biasa, itu bisa langsung diklaim. Nah, itu nanti kan ada metodenya. Ya. Jadi kan nanti kita lihat mata kuliah apa yang pernah dia belajar. Ya. Lalu mata kuliah ini kan bisa kita trace ke program studi yang dia pernah tempati kan. Kan terbuka itu loh, kurikulumnya apa semua kan pasti terbuka. Kita bisa lihat, oh mata kuliah ini dia ini CPNK-nya seperti ini. Oh mata kuliah kita sama, misalnya sana pengantar manajemen, kita juga pengantar manajemen. Hanya waktu di sana hanya 2 SKS, kita 3 SKS atau sebaliknya. Kan kalau 2 dengan 3 beda CPNK-nya pasti. Toh ada tambahannya. Tapi ada juga yang 2 itu CPNK-nya sedikit tapi hanya dia padatkan. Kalau kita 12 mungkin CPNK tapi diurai. Setelah dipertemukan CPNK dengan CPNK sama. Jumlah butir kita ini 12, dia butirnya mungkin 8, tapi muatannya sama. Berarti kalau sama-sama berarti lolos. Ya. Ya. Jadi yang bersangkutan ini mahasiswa itu karena kuliah dan dia masih terdaftar di perguruan tinggi, dia sudah tidak mau kembali ke perguruan tinggi dan dia mau selesai di fisik dulu. Nah pertanyaannya apakah ketika saya minta dan tolong ambil keterangan pindah, dia tidak mau. Nah apakah ini bisa diklaim di UPT ini atau bagaimana? Teknis kayaknya ini ya. Bagian saya kayaknya. Ya baik. Ya Pak RW. Pokoknya waktunya Pak RW didatangi sama calik gini. Banyak undangan untuk pertemuan. Jadi memang kalau syarat untuk saat ini Pak ya, karena status di Pedidikti itu untuk alih jenjang dan pindahan itu masih berlaku untuk sekarang. Tetapi pada saat sudah berubah nanti status itu menjadi RPL, kan tidak ada lagi nanti itu status pindahan dan status alih jenjang Pak. Untuk yang akan datang, kemungkinan semester, kalau ini semester ini masih ada. Bahkan sebenarnya kemarin itu sudah ditekankan waktu kita pertemuan di Universitas Negeri Makassar, ini semester sebenarnya tidak ada. Tetapi masih ada beberapa perguruan tinggi yang mengatakan bahwa masih bisa kita mengimpul di Pedidikti. Kan nanti itu tidak bisa Pak mengimpul di Pedidikti, baik yang transfer maupun yang perolehan. Baik yang pindahan maupun yang alih jenjang itu semua harus melalui SIERA dan harus selalu di-SK-kan oleh rektor. Nah itu makanya teman-teman melalui kesempatan ini juga saya sampaikan, jangan kecewa itu teman-teman yang program studinya saat ini masih terakreditasi C atau baik.
Kenapa? Bapak itu tetap masih bisa melaksanakan RPL, tetapi hanya satu tipe. Hanya RPL transfer. Maksudnya RPL transfer SKS, yang hanya statusnya mahasiswa yang sudah pernah berhenti, maksudnya berhenti, kemudian mau kuliah lagi kembali, atau dia pindahan dari perguruan tinggi lain, ataukah ahli jenjang. Itu masih bisa kita terima. Yang penting program studi itu sudah pernah meluluskan. Itu nanti syaratnya. Jadi kalau program studi baru, mohon maaf, belum bisa menerima nanti mahasiswa ahli jenjang dan pindahan. Harus meluluskan dulu. Nah itu nanti di panduan seri itu ada, di aplikasi seri itu ada. Oleh karena itu sebenarnya pasti teman-teman di prodi yang akreditasi baik dan akreditasi C itu mengatakan jangan kita ikut, maksudnya di sini ya, jangan kita dengarkan itu RPL karena tidak ada tonji kita anunya ya. Sebenarnya tidak boleh seperti itu Pak, karena kita tidak tahu bagaimana rezekinya nanti ke depan. Jangan sampai habis masa akreditasinya 2024, kemudian tiba-tiba Tuhan memberikan yang lebih baik, akhirnya dia menjadi baik sekali. Menelaskan RPL, sudah temukan kita pelatihan, tidak ada lagi pelatihan pendampingan RPL karena sudah memikirkan. Pasti setengah mati dapat informasi lagi. Ini kan kan apa-apa penuh ini sebenarnya. Kemudian selanjutnya kan ada tim, kalau kita tidak mau kecewakan itu prodi akreditasi C dan baik itu, kita katakan juga dia tim asesor RPL tipe transfer. Jangan bilang tim konversi, karena kan kalau tim konversi itu kan masih model yang lalu. Ya, supaya dia merasa tongi tim asesor. Walaupun yang dia nanti akan setarakan adalah dokumen yang sudah ada. Jadi tidak sulit seperti yang disampaikan tadi Pak Rektor. Jadi Pak Prof. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, pertama memang di sistem nanti itu tidak ada lagi jenjang Pak. Tidak ada pindahan, jadi semua nanti akan masuk di SIRA. Dan semua status itu nanti akan berubah menjadi RPL. Mudah-mudahan dengan status RPL itu, kondisi mahasiswa yang tadi, yang sudah pernah berhenti, tapi jangan dulu coba-coba kita terima mahasiswa yang berhenti tetapi belum lewat masa studi. Kan biasanya kan ada mahasiswa angkatan 2020, 2 semester tidak di perguruan tingginya. Kan ini kan mahasiswa kalau dihitung, kan belum lewat masa studi. Kan baru berapa semester ya, artinya masih miliknya orang, jangan dulu ambil seperti contohnya saya ini Pak, saya ini kuliah S3 dulu di Universitas Negeri Makassar, angkatan 2015, tetapi saya kuliah hanya 2 semester, 2015 ganjil dan 2015 genap, jadi saya berhenti itu 2016, artinya tidak lanjut. Jangan lagi saya sebutkan alasannya. Saya tidak lanjut sampai saat ini. Saya selalu ditelepon oleh ketua prodi sekarang. Pak Tahir kembali Maki. Nanti di RPL kan dikasih ke Istanbul yang baru. Lanjut Maki lagi kembali. Karena kan saya sudah melewati semester 1 dan semester 2. Saya itu hari mau mengisi KRS semester 3, tetapi saya harus berhenti dulu. Pasti tahu Maki itu namanya. Karena saya tidak beasiswa Pak, karena saya bukan dosen. Dulu saya dosen, tapi setelah di LLDT bukan dosen. Ya, bahkan dulu waktu saya kuliah semester 1-2 saya wakil rektor 3. Tetapi kan setelah di LLDT sudah berubah dari dosen menjadi administrasi. Tidak bisa maka dapat. Itu yang harus diselesaikan dulu sebelum mengisi KRS. Sampai sekarang terkatung-katung tidak selesai. Saya selalu ditelepon itu Pak Prof Asis, karena dia ketua prodi sekarang setelah Pro Imran. Kembali Maki. Itu maksudnya Pak, sudah lewat masa studi saya kan 2015. Kalau S3 itu kan 7 tahun sama dengan S1. Walaupun sebenarnya kalau S1 itu kemarin masih saya memberi kebijakan dengan adanya edaran Pak Dirjen. Kalau angkatan 2015,
kemudian tinggal skripsi, itu masih saya bisa asepsi untuk bisa mendapatkan PIN. Nah, karena adanya kebijakan itu. Kalau kondisinya seperti saya, bisa kita terima kembali. Bisa kita terima sebagai mahasiswa untuk RPL. Tetapi kalau dia angkatan 2020, baru 2 semester, baru 2 semester nonaktif di perguruan tingginya orang, baru langsung kita terima sebagai mahasiswa RPL. Saya tanya Ki, mau Ki dikasih begitu mahasiswa? Pasti tidak mau Ki. Biarkan, kecuali kalau misalnya kondisinya memang belum lewat masa studi, ada bukti surat pindah. Karena begini Pak, mohon maaf, di perguruan tinggi swasta itu banyak itu mahasiswa pintar Pak, pintar lebih pintar daripada bendahara. Kalau dia sudah tidak bisa mampu membayar, kan biasa kita itu Pak, perguruan swasta cicil mau kok. Akhirnya dia cicil 500. Tidak bayar ke lainnya. Semester berikutnya, bayar lagi 500, yang semester berikutnya masih ada hutangnya di sebelah. Yang semester sebelahnya, mohon maaf saya bisa cerita begini karena saya 15 tahun di kampus. Maksudnya saya 15 tahun sebagai dosen sampai di WR3. Kan begitu, makanya saya tahu semua. Makanya saya biasa teman-teman di LED TV aku ceritakan, kalau misalnya bilang begini itu, di sini tuh letak biasa, apalagi namanya bahasa kasarnya itu biasa kerasinya PTS, saya bilang tahu semua di saya. Jadi saya bilang Jambo, jelaskan kalau persoalan konversi bahasa Inggris bisa dikonversi di bahasa Indonesia. Ya kan Pak. Jadi ini Pak yang maksudnya ini ini ya bukan di sini maksudnya, bukan. Kan sudah berapa kali mereka datang verifikasi di sini aman di semua konversi. Jadi kecuali kalau semisalnya mahasiswa itu memang sudah ada surat pindahnya pada saat itu Pak. Karena yang saya khawatirkan jangan sampai dia pindah ke kita karena banyak tunggakannya di perguruan tinggi yang lain. Iya banyak yang begitu Pak. Banyak teman-teman yang sampaikan ke saya Pak, kenapa itu mahasiswa selesai perguruan tinggi situ? Iya, sampaikan Kak Pak. Nah bilang ini NIM-nya ini anunya, carikan ini. Jadi kalau orang keberatan bisa juga bermasalah. Nah, itu saja yang kita perlu perhatikan. Kenapa status itu untuk saat ini tidak bisa kita terima mahasiswa kalau masih aktif di kampusnya. Nah, itu. Tapi kalau dia sudah memang lewat masa studinya, apalagi kalau lewat 10 tahun, 5 tahun, nah itu tidak ada jalan keluarnya kecuali dia kembali ke situ ataukah dia memilih perguruan tinggi lain. Inilah sebenarnya juga masuk kategori pemerintah sebenarnya menyelamatkan orang-orang seperti saya yang tadinya berhenti daripada itu. Artinya kan tidak menutup kemungkinan kalau berubah Tuhan memberi hidayah ke saya, langsung saya pergi lagi menghadap bilang kasih maka Istanbul 2022 atau Istanbul 2023 nanti bisakah selesai 2025 kan misalnya gitu Pak. Cuma belum ada hidayahnya untuk saya ke sana. Ya toh? Kak ada refill di sana Bu. Dia sudah menawarkan ke saya. Nah, itu saja Pak nanti yang kita perhatikan terkait dengan itu. Kalau nanti ada teknis berikutnya, kita telepon Mami. Saya kira itu. Baik, saya lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi dua kan yang akan kita lakukan, boleh kita lakukan, yaitu pengakuan transfer SKS dan pengakuan SKS, pengakuan kredit. Nah, yang transfer tadi ini adalah formal, tadi sudah dicerita banyak Pak Tahir. Lalu kemudian yang berikutnya adalah, saya kira untuk bagaimana formal itu kan kita sudah terbiasa ya, penyetaraan. Tapi tadi ada kasus bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya. Sama-sama bahasa. Ya. Ada juga itu bahasa Inggris salah paham, Pak. Maksudnya itu bahasa Inggris salah paham. Salah kita ucapkan tapi orang paham. Bilang yes, oh ya mau. Ya.
Saya tidak cerita banyak lagi untuk penyetaraan. Yang kita mau ini adalah berikut tentang perolehan. Ya. Nah, perolehan ini pengakuan perolehan satuan SKS itu ya itu dilakukan berdasarkan capaian dari non formal. Oke? Apa saja capaian dari non formal itu, Bapak Ibu? Ya, capaian dari non formal, pengalaman kerja. Nah, ini mungkin dulu saya kan. Ya. Kalau kita lihat dari sini ini, ya, ini semua adalah capaian non formal, kecuali ijazah dan transkrip ya. Ini sertifikat kompetensi, sertifikat lisensi, foto-foto pekerjaan, ini juga bisa jadi bukti foto-fotonya di pekerjaan. Nah itu yang saya maksud tadi, ini akan yang paling gampang di asesmen terkait dengan bukti foto yang setiap kali melakukan sesuatu biar memakan selfie dulu. Ada di WA, ada di Facebook. Kan kita telusur toh, apa saja kegiatannya ini. Jadi kalau ada nanti calon mahasiswa searching juga di Facebooknya. Toh, apa kegiatannya di kantornya, di apa tempatnya bekerja kan bisa kita dapat itu foto-foto. Jadi itu bisa bercerita tentang banyak. Jangan dicari foto masa lalunya. Ya, kemudian buku harian, catatan harian atau ya pokoknya buku harian, diary. Ya, pasti dia tidak masukkan kalau pribadinya. Jadi mungkin dia kopi-kopikan ke ini buku diary tanggal berapa kan apa yang dia kerjakan kan? Kemudian lembar tugas atau lembar kerja ketika bekerja di perusahaan kan ada itu yang biasa kita isi. Kalau kerja di perusahaan itu ada yang kita isi setiap hari atau setiap jam. Ya, kalau itu terdokumentasi itu bisa. Ya. Kemudian dokumen-dokumen analisis atau perancangan ketika bekerja di perusahaan. Apa pokoknya ini akan menunjukkan bahwa dia pernah mengerjakan apa. Ya kan? Cocokkan nanti dengan mata kuliah kita apa, CPMK berapa. Jadi kalau banyak lembar kerja dia masukkan dan itu orang itu pernah pindah unit berbeda-beda. Kita misalnya cerita pertambangan sudah pernah di eksplorasi, sudah pernah di peleburan, sudah pernah di proses, pernah di itu dan alasannya ya banyak sekali mata kuliah nanti dilewati. Hanya ini lembar tugas saja kita lihat, ya. Nah kalau logbook kan dari segi pekerjaan. Jadi kalau kami misalnya biasa kita misalnya di laboratorium kan ada logbook. Logbook itu lebih terstruktur lagi, ya kan? Apa dikerjakan berapa, apa yang dilakukan hasilnya apa, kendalanya apa, tindak lanjutnya apa, itu kan logbook. Ya. Kemudian pelatihan di lokasi kerja. Jadi kalau dia tidak punya sertifikat pelatihan, tapi dia menggunakan pelatihan, foto pelatihan, video pelatihan itu dia bisa apa tuliskan, ya, bisa jadi bahan juga untuk kita. Ini tadi Bapak Ibu saya munculkan di diagram ini itu, semua belajarnya mendapat ilmu pengetahuan, keterampilannya itu bisa kita asesmen. Persoalannya kalau dia munculkan, kalau dia tidak munculkan kita gali, kalau sudah digali tidak muncul ya sudah nih. Sudah digali dan munculkan ya sudah nih. Ini yang seperti orang bisa orasi tidak bisa menulis. Orang bisa menulis dengan detail tapi tidak bisa orasi. Saya dulu punya dosen Bapak Ibu. Dosen saya termodinamika teknik. Kebetulan saya kimia. Termodinamika teknik kimia. Dosen saya kalau masuk hanya mengucapkan selamat pagi, sudah itu dia balik ke papan menulis. Sudah itu ada pertanyaan tidak ada ya pulang. Tapi dari semua dosen dia paling dimengerti.
Karena ketika kita baca tulisannya itu sama seolah-olah dia sedang menjelaskan kepada kita. Ya, nah, maksudnya pada saat kita asesmen lanjut, kita tanya, kita terungkap, suruh tulis. Nah, itu maksud saya. Dari situ kita bisa dapatkan informasi. Jangan pada saat ditanya, weh bingung ya apa. Padahal pengalaman kerjanya menunjukkan bahwa dia pernah di situ. Tapi dia tidak bisa ungkapkan. Nah, misalnya begitu ya. Karena latihan berbicara juga itu kan, apa berbicara itu kan butuh latihan. Kalau dia tidak pernah latihan, dia memang tugas kerjanya itu memang tidak butuh banyak bicara di situ. Pasti dia akan terbawa juga. Susah menjelaskan. Sama kalau dosen atau politisi. Yeah. Nah, selanjutnya keanggotaan asosiasi profesi yang relevan. Ya. Dan kalau kami pokoknya apa saja memiliki masukkan. Kau anggota di mana saja. Masukkan. Karena di situ bisa kita dapat informasi. Mungkin ada satu CPNK nanti akan tercapai di situ kan? Ya. Kemudian referensi surat keterangan laporan verifikasi pihak ketiga pemberi kerja atau supervisor. Ya. Penghargaan dari industri, penilaian kinerja dari perusahaan. Ini semua bukti-bukti ya, dan tidak hanya ini, lebih luas lagi bukti-bukti yang ada yang penting bisa menjadi informasi untuk mendapatkan capaian CPMK, kita bisa terima. Ya. Nah, bukti-bukti yang tidak terdokumentasi dia serahkan, kita yang dokumentasikan supaya ketika kita di asesmen sebagai penyelenggara itu akan kita lihat bahwa semua berjalan sesuai dengan prosedur. Ya. Nah, ini jadi validator ya apa namanya dalam proses asesmen itu tadi VATM, valid, asli, terkini, memadai. Valid artinya ada hubungan yang jelas antara bukti yang dia masukkan dengan mata kuliah yang dia klaim. Ya. Asli artinya dibuktikan bahwa itu adalah karyanya sendiri. Jangan sampai sertifikatnya itu karena kan fotokopi yang dimasukkan ini. Ya scan, lalu namanya orang lain. Sebelumnya punyanya orang lain di scan namanya di situ. Nah, Legalisir Pak. ya. Harus legalisir. Biar tidak legalisir, yang penting kita yakinkan bahwa itu punyanya. Bagaimana caranya? Ya. Nanti kan ada tahapan wawancara. Ya, karena kalau kita suruh legalisir Pak, nah dia sudah kerja di sini, dia sekolahnya di Papua, atau dia pernah kerja di sana, tidak jadi masuk itu. Tapi kalau dia legalisir, alhamdulillah. Ya. Terkini, artinya menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon kita itu saat ini dia punya apa namanya? Kan kita asesmen sampai sekarang toh. Ya, apakah dia terupdate? Mungkin keterampilannya oke, tapi pengetahuannya belum. Nah, itu kita update nanti melalui matrikulasi misalnya. Ya. Kemudian memadai, kriteria mengacu pada kriteria ujung kerja dan panduan bukti. Dia bisa mendemonstrasikan kompetensinya, mengacu pada semua ya. Kira ini Kartemamo. Ya. Nah, itu Bapak Ibu jadi ini tadi formnya ya yang kita isi. Ini diisi oleh asesor. Ini diisi oleh prodi. Karena ini sudah harus ada atau tim. Inilah diisi oleh calon. Dia bisa katakan untuk CPMK nomor 1 ya. Oh, saya sangat baik. Sangat baik. Apa buktinya? Dia tuliskan di sini, ini dokumenku. Yang tadi itu misalnya dokumen tentang logbook nomor 4, dia tulis di sini dokumen nomor misalnya nomor 10, dia tulis nomor dokumen 10 di sini. Ya. Lalu kemudian jenis dokumennya apa? Ditulis logbook. Ya. Ini. Nah, jadi untuk satu lembar kerja ini ada 3 orang bekerja di sini, yaitu prodi atau tim, ada pekerjaannya calon, dan ada pekerjaannya asesor. Ya. Asesor di sini tinggal mengisi
valid, tidak kontrak valid, asli, ya, terkini atau memadai. Ya. Contoh saja Pak. Kontrak saja. Nanti untuk instrumen nilai kan ada. Ini evaluasi ini kan kontrak-kontrak. Kontrak buktinya apa ada. Ini bukti pendukungnya, ya. Nah, ini contoh-contoh bukti pendukung ya, bisa sertifikat, bisa foto-foto. Ini foto-foto. Ini dia mengukur jalan. Tidak ada dia punya sertifikat, tidak ada dia punya apa surat keterangan bahwa pernah mengukur jalan, tapi ada fotonya pernah mengukur jalan. Ini bisa jadi bukti. Ya. Ini sertifikat-sertifikat, ya. Ini apa namanya, tugas-tugasnya waktu dia bekerja, ya. Nah, pada saat kita lakukan asesmen, untuk kita memberikan nilai, Bapak Ibu ya, ya ini, yang saya katakan tadi kita beri apa namanya persentase nilai. Nah ini. Oh tapi ini apa transfer kredit. Jadi kalau transfer kredit saya katakan tadi kan ini sudah terbiasa jadi mungkin tidak terlalu ini saya untuk jelaskan nanti materi ini Bapak Ibu baca saja untuk banding-bandingkan ya sebagai referensi ya. Tapi yang untuk perolehan ya. Jadi dalam capaian mata kita di apa itu kan ada unsur sikap, unsur pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum. Karena 4 ini capaian ya. Kalau sikap rasa-rasanya pada level yang sama, level KKN ini sama aja itu untuk masyarakat dengan di pertambangan sikapnya. Betul toh? Nah, kalau dari pertambangan masuk kesehatan tidak? Dari sikap. Sikap bisa Bapak sama aja. Nah, sama aja. Nah, sekarang kita masuk pengetahuan. Ini ya. Nah, ini kan saya masuk spesifik. Tapi lolos sikap tadi, Pak. Artinya kalau ada pertanyaan, bisakah dari program studi lain masuk ke sini? Bisa. Sikap bisa. Itu baru satu, Pak. Belum tadi kalau pengalamannya kita sudah lihat. Ya. Karena jangan kita berpikir bahwa dia akan di asesmen sejak tamat S1. Kalau dia masuk S1, di asesmen sejak tamat SMA. Ya, jadi sambil dia bekerja, sambil dia kuliah, jadi dia dapat itu asesmen sejak SMA tamat, lalu dia dapat juga perolehan SKS yang lebih banyak lagi, ya, sehingga selalu ada peluangnya. Nah, kami juga sudah praktekkan itu. Satu mahasiswa kami itu program studi S2 manajemen reguler jalan ini. Kemudian dia ujian sidang tesis. Kemudian kita buka RPL, dia langsung mendaftar. Kemarin di wisuda untuk magister manajemennya, dia langsung mendaftar semester lalu. Lalu kemudian kita lakukan asesmennya sejak tamat SMA. Iya, ternyata bahwa dia itu direktur di 3 perusahaan nasional di Batam. Hukum. S1-nya teknik. Dia sudah terbiasa dari dokumen dan hasil wawancara menyelesaikan masalah-masalah hukum terkait dengan kerjaan sampai pada tingkat internal. Mata kuliah apa lulus banyak sekali. Setelah dilihat di dapat kuliah dan CPMK-nya hukum, penuh semua. Ketika hamba jadi wisuda kemarin bersamaan hukum dan manajemen, seandainya tidak sibuk. Ya, nah, kan ini yang akan menjadi pandangan. Jadi seorang bisa mengingatkan sesuatu, hanya dia tidak tahu apa itu. Itu kan keterampilan ya. Nah, jadi misalnya saya biasa karena Pak Rektor saya itu hukum, saya biasa katakan bahwa
saya jelaskan, dia bilang, oh itu diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal sekian ayat sekian. Ya, saya bisa praktekkan, tapi saya tidak tahu undang-undangnya. Akan saya perlu di-upgrade apaku, pengetahuanku, keterampilanku sudah ada. Sehingga unsur-unsur ini akan muncul ketika kita melakukan asesmen. Asik juga melakukan asesmen ini, Ibu. Kita bisa mendapat banyak informasi dari seseorang yang mungkin belum pernah dengar. Dan pengalaman kami melakukan asesmen lebih banyak yang memang kami baru dengar daripada yang sudah kita tahu sebelumnya. Ya. Jadi ini yang menjadi dasar dalam pengakuan SKS. Itu nanti berarti kan kita tinggal lihat, tadi saya sudah jelaskan. Modal kita adalah, saya ulangi, pertama daftar riwayat hidup, kemudian formulir evaluasi diri ini yang tabel-tabel ini, lalu kita harus punya bantuan kurikulum, ya, untuk buka setiap mata kuliah itu senjata asesor ini, lalu kemudian bukti-bukti, itu buka semua itu. Kalau misalnya itu sudah ada filenya, kan kita tinggal main di laptop saja, jadi mana-mana bisa kita lakukan. Sehingga kalau kita melakukan asesmen kepada satu orang, bisa saja tidak selesai dalam setengah hari. Ya, makanya jangan kita lakukan asesmen, kumpul semua di sini baru di asesmen. Nah, ini asesmen itu. Ya. Nah, asesmen pada tingkat lanjut seperti wawancara tadi saya sudah sampaikan, supaya terdokumentasi wawancaranya direkam. Ya, saya kira mungkin kita lebih kita buka diskusi supaya kita lakukan pendalaman terhadap ini. Adakah yang bawa formulir evaluasi diri yang sudah diisi? Prodi apa? Kita bisa praktek itu kalau ada? Ya, belum ada barangkali ya. Oh, belum ada. Ya. Katanya ada nih prodi tadi yang ada di pendaftarnya 10. Kesehatan masyarakat. Ada nih dokumen-dokumen disampaikan? Oh, belum ada dokumen. Baru dia sampaikan kalau akan mendaftar. Belum isi formulir. Baru dia WA bilang ada di sini 15 orang. Yang gitu ya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengarkan penjelasan Pak Profil tadi, saya bisa membayang-bayangkan itu perbedaan beban antara pembimbing skripsi dengan asesor. Iya. Dan saya masih merasa bahwa kalau ini memang dilakukan sesuai dengan SOP-nya, wah berat juga ini asesor. Iya. Karena Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak menjadi asesor itu untuk satu mahasiswa, maka biodata Bapak itu nanti akan dibutuhkan, diambil, dimasukkan juga di SIRA. Jadi ada pertanggungjawabannya bahwa ini yang asesornya. Di kemudian hari ditemukan ternyata tidak sesuai, tidak hilang itu nama tak di SIRA, pasti tetap ada Jadi harus kita perhatikan itu 6 formulir Pak. 6 formulir yang wajib dimiliki oleh mahasiswa yang dilaporkan di SIRA pada saat kita sudah melakukan asesmen. Mulai dari panduan tadi, kemudian biodata mahasiswa, biodata calon mahasiswa, kemudian daftar riwayat hidupnya, kemudian daftar riwayat hidupnya asesor ada juga di situ. Nah, itu kita masuk dalam setiap mahasiswa itu ada. Sehingga saya katakan bahwa memang sebenarnya cukup berat juga sebenarnya itu kan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena berat ya harus dihargai dengan baik. Iya, harus dihargai dengan baik. Kalau perlu lebih tinggi penghargaannya dibandingkan dengan pembimbing misalnya ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang perlu diatur memang dengan baik terkait dengan persoalan kompensasi pembayaran yang harus dibayarkan oleh calon mahasiswa. Nah, seperti yang disampaikan Prof tadi, selain pembayaran kuliahnya,
juga memang sudah ditentukan pembayaran yang harus dibayarkan berdasarkan berapa jumlah SKS yang kita akui. Karena boleh saya katakan begini Pak, sebenarnya orang RPL ini keuntungannya hanya waktu. Tapi kalau dana harus dihitung. Kalau perlu sama banyaknya dana yang dia harus bayarkan dengan reguler. Karena campur reguler Pak. Masa kita tumi lama, kita tumi mahal. Iya, jadi harus Bapak berpikir juga seperti itu. Artinya harus didiskusikan ini. Jadi keuntungannya RPL itu boleh kita katakan keuntungan waktu. Tetapi kalau persoalan biaya harus kita hitung. Oh, mahasiswa ini diakui 50 SKS. 50 SKS dikali 250.000 misalnya. Nah, kalau dia tidak mampu bayar sekali cicil. Sedangkan reguler yang kita kasih cicil. Iya, kan ada jasanya tidak nambil kok tidak lunas. Ya kan, artinya teknis-teknis begini Pak, karena Bapak ini kan semua asesor Pak. Nah, saya lihat tidak ada direktur, jadi saya bicara begini. Nah, kan Bapak ini semua asesor dan Bapak tentu tidak mau anugerah. Iya. Iya, sehingga memang ini perlu diatur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira pasti memang berat itu biasa kalau masih kita dengarkan. Tapi kalau kita sudah lakukan nanti, sudah alami, insya Allah cepat itu kita lakukan. Saya juga pasti apa namanya ya. Kalau dulu waktu kita mengkonversi orang kan lama dulu, Pak, waktu pertamanya. Tetapi karena sudah biasa cepat sekali. Iya, bahkan ada mahasiswa konversi, kuliah mau dulu, nanti konversinya menyusul. Gitu. Kan biasa begitu Pak ya, bahkan sudah mau ujian aja belum bisa selesai konversinya. Padahal sebenarnya konversi dan penyetaraan itu dibutuhkan Pak, karena mau membelanjakan itu mata kuliah yang diprogramkan. Iya. Jadi jangan nanti ini RPL Pak. Jangan nanti ini RPL mau bisa selesai baru disetarakan. Iya, begitu, Bro. Kan biasa begitu. Iya, biasa begitu. Tradisinya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, lumayan lama kita ini. Lakukan begitu dulu penerimaan. Ya, dan coba kita asesmen dan saya juga setuju dengan Pak Prof tadi, kalau ada pendaftar langsung itu tim RPL atau ke siapa yang bertanggung jawab untuk merekomendasikan kepada asesor. Kan pasti ada yang ngatur nanti itu. Karena bagi-bagi juga ini kan. Apalagi kalau misalnya tadi itu ada pembimbingnya, adanya. Kan misalnya di prodi ini ada 3 asesor. Kan tidak mungkin juga bertumpu di satu asesor. Pastilah kita akan bagi ini lagi. Saya kira itu yang memang perlu kita antisipasi agar nanti semua ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada? Oh, silakan. Iya. 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 Silakan Pak. Langsung Mas Misteri sudah tiba. Ya. Kalau season depan tidak balik, adakah kriteria jumlah yang untuk melaksanakannya apakah ada kriteria jumlahnya berapa? Jumlah mahasiswa yang diterima. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Yang menjadi standar bagi saya ya, yang menjadi standar kalau aturannya bahwa hanya sekian yang bisa diterima tidak ada. Tetapi standar pengukurannya kita itu di rasio. Saya sampaikan di awal, kalau ProYul itu di program studi manajemen S2 Prof ya, itu antri mahasiswa Pak. Artinya sudah banyak pendaftar, tetapi tidak berani kita dulu selenggarakan beberapa orang. Karena kalau ini masuk merah itu benedikti, karena tidak rasio Ki. Dikhawatirkan jangan sampai nanti terkendala Ki di akreditasi otomatis. Kan sulit Ki lagi kalau dianggap Ki tidak layak untuk akreditasi. Ataukah ada lagi teguran.
Kan biasa begitu Pak, karena Bapak Ibu itu perlu pahami bahwa di kementerian itu sudah menjadikan simbol predikti itu sebagai tanda. Jadi semua program studi yang ada permasalahannya itu langsung prediktinya merah. Jadi bisa kita perhatikan, kalau saya perhatikan kita 16 program studi yang ada di kita ada 2 merah. Nanti kita lihat nih apanya penyebabnya, akreditasinya tidak ada, ataukah masih dia program studi baru, masih program studi minimal maksudnya. Tidak ada kelihatan juga jumlah mahasiswanya. Kan begitu ya? Nah, itu kemungkinan. Jadi ada beberapa begitu, Pak. Jadi kalau jumlah mahasiswa yang mau diterima, sesuaikan saja dengan rasionya. Tidak ada minimalnya, Pak. Biar satu bisa, Ji. Iya, karena ini kan ceritanya hanya menerima mahasiswa. Biar satu, tidak apa-apa. Sudah kita rekognisi, ya kita sudah media isi KRS, sampaikan lagi, ikut mau kuliah berdasarkan itu daftar mata kuliah misalnya Pak ya, di kelas mana kita masukkan dia. Cuma kalau dia RPL itu, kalau hanya satu orang, kemungkinan dia tidak hanya satu kelas, karena kan pasti mata kuliah yang dia programkan tidak akan sama dengan satu kelas itu, apalagi kalau ada kelas yang apalagi namanya kan pasti berdasarkan prodi berdasarkan mata kuliah yang telah diprogramkan. Nah, seperti itu Pak. Jadi bisa satu, bisa dua, pokoknya berapa saja. Hanya jumlahnya itu dibatasi kalau kita sudah tidak rasio. Nah, itu Pak. Itu saya kira ya Pak. Saya dengarkan nih Pak. Waktunya. Ini kan tadi waktu bilang, apakah 2 tahun? Tadi Pak Pro bilang 1 semester bisa. Iya toh Pak? Pak Pro. Tetapi akan kembali ke panduan kita Bapak Ibu. Karena di situ tadi yang di kres mahasiswa, di formulir itu tadi, itu ada jumlah ada jumlah mata kuliah secara keseluruhan di formulir 1, kemudian di formulir selanjutnya ada lagi mata kuliah yang kita rekognisi, maksudnya kita rekognisi yang dicongkring-congkring mahasiswa itu. Sehingga dari situ bisa kita lihat. Bisa saja ada barangkali program studi yang mengatakan, dari 50 mata kuliah yang kami miliki, itu 40 bisa di RPL-kan, cuma 10 yang tidak. Misalnya akan setiap prodi kemungkinan nanti tidak akan sama jumlah mata kuliah yang akan di RPL-kan. Kenapa? Itu tadi mata kuliah metodologi misalnya, mata kuliah ciri khas kita misalnya, mestinya ada ya. Kalau di Muhammadiyah, kalau di dulunya Pak Prof kan ada kayak kemuhammadiyahan itu misalnya ada. Kemudian kalau di UMI ada mata kuliah yang harus masuk di pesantren dulu. Kan mata kuliah contoh seperti itu masuk kategori mata kuliah yang tidak bisa di RPL-kan. Ya kan? Sehingga tersisa lah nanti beberapa mata kuliah. Nah, yang di RPL-kan saja tadi itu kemungkinan kalau disampaikan ke calon mahasiswanya, dia congkring itu tidak semua. Yang 40 yang ditawarkan kemungkinan dia congkring hanya 20 bisa ini Pak. 20 kita asesmen, belum tentu 20-nya itu nanti kita akui, berkali-kali 10 kita akui. Nah itu. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian, karena Bapak ini barangkali sudah di SK-kan sebagai asesor, mohonlah integritas kita sebagai asesor di betul-betul dijaga, karena nanti di SERA itu riwayatnya Bapak Ibu sebagai tim asesor itu terbaca. Bahkan orang yang kita asesmen itu juga terbaca karena dia melingkit dalam satu formulir itu, 5 formulir itu ada namanya calon mahasiswa, ada SK penentuan berapa jumlah SKS yang kita akui, kemudian ada bukti-bukti yang masuk juga di dalamnya, sehingga kalau dilihat bisa saja nanti ke depan kan tidak ada yang dievaluasi sekarang ini Pak. Belum ada evaluasi sekarang. Kenapa? Karena kan baru berjalan ini. Kemungkinan 2024 kami dari LLIT bersama dengan Pak Prof nanti, bukan lagi kami datang untuk melakukan pendampingan, tetapi kami datang untuk melakukan evaluasi. Apakah betul yang Bapak lakukan sesuai dengan yang Bapak laporkan di SERA? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tambah gizi Pak. Iya. Saya tambahkan tadi, jadi kalau kita punya mata kuliah satu program studi itu
Ada yang sampai 50 kah mata kuliahnya? 50? Sampai 60. Lalu kita tawarkan di tabel yang saya sampaikan tadi ini. eh, 55 mata kuliah atau 56 mata kuliah kali 2 SKS sudah 100 berapa itu? 112. Tersisa berapa SKS sampai 1 apa? Tersisa 22. 22 ya? 32. Ya, 32 ini bisa ditempuh dalam 2 semester. 2 semester ya. Ya. Berarti kan harus selesai 2 semester. Tapi kalau misalnya kita RPL kan lebih banyak lagi. Misalnya sampai 122 SKS. Ya. Dan dia bisa lulusi semua setelah di asesmen. Berarti kan tersisa 22 SKS saja. Berarti 1 semester kan? Nah, itu maksudnya tadi petahir bahwa kita tidak batasi. Tergantung hal ini. Nah, supaya ini juga kami dulu repot Pak. Bagaimana ini kalau begini? Jadi saran kami seperti Pak Tahir katakan tadi, lakukan Miki dulu. Jadi learning by doing ini. Jadi sambil kita berjalan, lalu Bapak Ibu mendapatkan pengalaman. Tapi ya, akan banyak pengalaman Bapak Ibu. Kalau memang dipikir, woi banyaknya ini instrumen. Oh memang, tapi kalau sudah jalan satu kali Pak, di luar kepala itu. Ya, ini karena kita belum mulai saja. Ya, lancar Mi. Jadi syaratnya kalau ada satu yang mendaftar proses bikin supaya dapat pengalaman. Iya. Ya, kasih. Jangan tunggu banyak. Pokoknya ini hari mendaftar 1 opor ke asesor nilai. Nah, nanti tim asesor akan serahkan lagi ke tim RPL. Datang lagi besok 2 serahkan lagi. Jadi jangan di apa namanya ya, jangan jangan disimpan nanti banyak gitu. Kan biasa kalau ada mahasiswa yang mau ujian meja ya jamin baru sendiri. Nanti besok ada 3 orang sekaligus saya datang langsung 3 kan gitu tuh. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terakhir yang saya ingin sampaikan, walaupun barangkali kita sudah pahami ini, RPL yang tadi dijelaskan oleh Pak Prof itu, Bapak Ibu juga bisa paralelkan. Maksudnya bisa paralelkan itu, bisa dia RPL transfer plus RPL perolehan. Jadi kalau misalnya ada orang yang dulunya seperti saya misalnya ini tadi saya contohkan, kan sudah sekitar 2015 berarti sekitar 7 tahun ya. Yang lalu saya sudah berhenti dan saya selama ini bekerja dan tinggal ada 3 mata kuliah yang saya belum selesaikan dulu. Ya. Nah, apakah 3 mata kuliah ini dengan pengalaman kerja saya itu bisa ada yang direkognisi. Nah, ini maksudnya paralel. Ya, paralel. Ada orang yang sudah lama dulu selesai D3, selesai D3 kemudian bekerja di rumah sakit. Kemudian mau kuliah di kita 10 tahun D3-nya. Kuliah di kita. Nah, ini bisa diparalelkan. Artinya bisa dulu dikonversi transfer kredit yang dari ijazahnya dan transkrip nilainya, kemudian nanti mata kuliah yang tersisa itu bisa lagi di RPL kan perolehan yang selebihnya dari pengalaman kerjanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa kita combine-kan. Saya kira Bapak Ibu sekalian cukup barangkali ya. Nanti kita diskusi lagi. Oh, silakan Pak. Silakan. Iya. Pemerintah Kota Makassar. Oh, silakan Pak, silakan. Iya. Kalau di birokrasi itu kan kalau ASN ingin melanjutkan pendidikan dengan konsep yang mana, itu tetap ada harus belajar. Iya. Saya belum tahu pasti apakah ini sampai ke pemerintah daerah masing-masing. Sampai ke pemerintah daerah, model yang akan digunakan RPL ini. Kalau belum tentu ini bermasalah nanti ketika teman-teman yang ASN itu berkuliah di menggunakan RPL ini. Ya.
Ya, Menurut selesainya cepat banget. ya betul. Ini persoalan pertama. Kami juga terus terang, saya masih di dinas pendidikan juga sekarang. Iya, Banyak kali guru itu, tapi sudah terjawab oleh Pak iya, Tahir tadi bahwa ada banyak guru yang tidak relevan iya, betul. tugas pokoknya. Iya, Banyak guru, Pak, banyak. Terutama di guru yang mengada di sekolah swasta dan guru P3 kemarin yang diangkat. P3K kemarin. iya, P3K kemarin yang diangkat itu banyak loh, Pak. iya, Banyak, maaf, ada yang etos tapi ngajarnya di iya, SD. iya. Nah, Iya, iya, betul, betul. kuliah di bidang pendidikan lah, Iya. supaya lebih pas apa ya Iya, kalian kerjakan sekarang. Nah ini ada dua, baik. karena semua ASN yang akan berkuliah itu pasti minta izin, Pak. Harus Ya, ada izin betul, belajar. betul, betul. Ya, makasih, Pak. Ya, baik Pak. Memang di LLDP itu setiap saat didatangi oleh alumni untuk meminta surat keterangan bahwa dia memang mengikuti proses akademis sesuai dengan peraturan yang berlaku yang akan diserahkan nanti di BKD pada saat yang bersangkutan itu ingin naik pangkat atau ingin naik golongan atau jabatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena RPL ini bukan program yang tidak punya dasar. Artinya memang sudah diatur dalam undang-undang. Di Permen 41 2021 ya, Prof ya. Iya. Ya, 4121 itu memang sudah diatur bahwa proses pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau itu memang diakui oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ada petunjuk teknis yang keluar setelahnya. Nah, itu semua, ini kan nanti akan tersosialisasi Pak ke pemerintah melalui teman-teman nanti akan melakukan sosialisasi. Walaupun sebenarnya teman-teman barangkali di kabupaten kota itu masih ada juga yang belum paham betul itu apa itu RPL. Jangankan orang di pemerintah daerah, di perguruan tinggi saja itu masih banyak sekali orang yang tidak mengerti itu apa itu RPL. Dan saya kira di ruangan ini juga baru banyak yang bilang, saya juga baru mengerti ini RPL. Dan insya Allah kekhawatiran Bapak itu nanti sama hampir tadi kekhawatirannya beliau ini yang mengatakan apakah status di PDDT nanti itu tidak akan sama modelnya dengan yang kemarin. Sehingga itu kan sudah ada kebijakan akan dirubah menjadi status RPL secara keseluruhan. Dan saya kira di pemerintah itu pada saat mempertanyakan kelulusan alumni juga dia tidak akan melakukan atau mengambil sebuah keputusan sepihak. Pasti dia akan melakukan konfirmasi ke pihak yang terkait. Misalnya kalau terkait dengan ijazah SMA barangkali ke Bapak melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Provinsi, kalau SMP ke bawah barangkali ke Dinas Pendidikan Kota. Kalau perguruan tinggi selalu itu meminta klarifikasi ke kami. Nah, seperti saya, karena saya masuk tim SDM Polda Sulawesi Selatan untuk penerimaan anggota polisi dan penerimaan perwira. Kalau ada ijazah yang bermasalah, kita tidak langsung mengatakan ini tidak memenuhi syarat, tetapi kami melakukan berbagai konfirmasi. Nah, itu saya kira pasti itu juga akan dilakukan dan saya kira pemerintah pasti sudah juga melakukan antisipasi terkait dengan itu. Saya kira itu Pak. Ada Prof yang kita tambahkan? Ya, saya tambahkan. Jadi tadi Bapak Tahir sudah menyampaikan dasar hukumnya Pak. Dan ini memang di waktu tahun 2019 kami mau selenggarakan, ya. Bahkan di 2020 itu sudah ada peluang sebenarnya menyelenggarakan, tetapi belum ada petunjuk teknis. Nah, nanti 2022 baru ada petunjuk teknis.
Di waktu kami awali sosialisasi ini Pak, memang pertanyaan seperti yang disampaikan Bapak tadi itu kami langsung hadapi karena kami sosialisasi ke pemerintah kabupaten kota. Ya, eh, sekarang ini karena untuk menjaga seperti yang disampaikan Bapak tadi untuk ASN itu sudah dibekali juga oleh beberapa pemerintah kabupaten itu kami kerjasama MOU antara pemerintah kabupaten dengan rektor. Lalu kemudian mengikutkan, malah mereka sudah dianggarkan untuk peningkatan SDM-nya melalui jalur RPL. Itu sudah kami berjalan dengan beberapa kabupaten. Untuk di tingkat provinsi, terakhir kami audiens dan sosialisasi sekaligus dan kerjasama dengan BPSDM. Nah, memang di sana juga baru mendengar bahwa ada ini. Nah, setelah itu kita pelajari, mereka pelajari, lalu kemudian karena itu ada jalur kan di ASN itu ada latpim Pak ya. Setelah kita jelaskan bahwa latpim itu bisa nanti kita asesmen untuk dia sebenarnya sudah melulusi mata kuliah apa itu dan berapa persen dia lulusi. Dan itu sangat menarik bagi mereka. Dan setelah kembali ke kabupaten kota tempat mereka berasal itu mereka yang lapor bupatinya minta kita untuk kita MOU. Ya, untuk di pemerintah Kota Makassar kami sudah lapor Pak Wali juga bahwa di UKIP ada ada program RPL dan ketika MOU antara UKIP Paulus dengan Pak Wali baru kita MOU bulan Maret, salah satu masuk yang akan kita PKS-kan itu adalah RPL ini. Ya, jadi walaupun sebenarnya itu ternyata kan tergantung kabupaten kotanya masing-masing Pak ya untuk pengakuan itu. Ya, jadi saya kira ini informasi yang disampaikan Bapak tadi sama yang di awal kita katakan tadi, kita sosialisasikan kepada instansi-instansi yang membutuhkan untuk kita bikin MOU, bikinkan MOU supaya semua menjadi terakomodir. Ya, kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, karena memang ini perlu diantisipasi, sebenarnya antisipasi prosesnya Pak, jangan langgar prosesnya. Jangan langgar prosesnya, karena kalau kita langgar prosesnya, nah itu yang sangat sulit untuk kita pertanggungjawabkan. Tetapi kalau Bapak tidak langgar maksudnya proses pada saat mahasiswa itu kita sudah RPL kan, kemudian tentunya sudah mahasiswa, kemudian kita beri dia misalnya perkuliahan 100% tidak pernah datang ke kampus. Nah, itu bisa saja ditemukan nanti bahwa itu suatu pelanggaran, tapi itu kan bukan pelanggaran RPL, tetapi itu pelanggaran proses. Ya, makanya saya bilang jangan dilanggar di prosesnya. Walaupun dia tidak diterima dalam bentuk RPL, tapi kalau tidak melanggar ya pasti disentuh. Saya kira itu Pak, Bapak Ibu sekalian. Tentunya saya mewakili Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia yang telah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan tentu saya sebagai tim LLDP di bawah kendali oleh Pak Prof mempunyai inventarisasi jumlah perguruan tinggi yang masuk kategori telah melaksanakan, sehingga nanti pada saat kita rakerwil di tahun 2024 Januari nanti, ya mudah-mudahan pada saat Bapak sudah melaksanakan akan dilakukan evaluasi dan bisa mendapatkan penghargaan seperti yang didapatkan oleh Pak Prof pada tahun yang lalu, pada tahun ini yang kemarin, sebagai perguruan tinggi penyelenggara RPL pertama Prof ya. Nah, mudah-mudahan nanti penyelenggara RPL terbaik ya kan begitu Pak ya, sehingga kan semua nanti akan dinilai, bisa Bapak nanti akan bersanding sistem penilaiannya dengan UKI Polus mana yang terbaik. Iya. Karena Bapak Ibu kami kenapa saya katakan kami berterima kasih dari LLDT karena 247 perguruan tinggi sekarang di LLDT 9 kan baru 9 Pak
yang sekarang ini seperti posisinya Bapak ini, perguruan tingginya. Masih ratusan, bahkan masih lebih 200 perguruan tinggi yang sekarang ini masih berjuang untuk bisa mendapatkan sertifikat itu. Kemudian terakhir, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalnya banyak perguruan tinggi yang mempunyai sertifikat seperti kita, seperti Prof. Yuri tadi, saya selalu katakan Prof, jangan tidak menerima kalau kami dari LLIT yang memberi tugas untuk melakukan pendampingan. Jangan Bapak katakan nanti semakin banyak saingan saya. Ya kan begitu Pak ya, jangan. Karena kita juga harus memberikan peluang ke teman-teman yang lain. Ya nanti kan sama saja, ada semua izinnya, sama-sama bersaing, siapa bagus mutunya, siapa bagus promosinya, ya orang pasti ke situ. Kan itu yang saya kan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami juga saya juga mewakili tim LLIT, memohon maaf kalau sekiranya dalam proses pelaksanaan pada hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ada kata atau ada perbuatan atau gerakan yang tidak sesuai, mohon maaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian barangkali yang sempat kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.